Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Debbie Sintawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab korupsi internal maupun eksternal. Nah, yang pertama di sini ada faktor internal. Faktor internal merupakan faktor pendorong korupsi dari dalam diri yang dapat dirinci menjadi yang pertama, aspek perilaku individu. Nah, ini yang pertama ini ada sifat tamak atau rakus. Nah, manusia yang korupsi itu bukan kejahatan kecil-kecilan karena mereka ini membutuhkan makan. Nah, korupsi adalah kejahatan orang profesional yang rakus. Nah, sudah berkecukupan tetapi mempunyai sifat serakah. Nah, hasrat besar untuk memperkaya diri ini menyebabkan pelaku melakukan korupsi. Nah, terus yang kedua dalam aspek perilaku individu ini ada moral yang kurang kuat, sehingga seseorang yang moralnya tidak kuat tersebut cenderung mudah dalam tergoda melakukan tindakan korupsi. Yang ketiga di sini ada gaya hidup. Nah, gaya hidup yang gimana sih? Ternyata gaya hidup yang konsumtif itu juga mempengaruhi seseorang melakukan tindakan korupsi. Nah, ini sering terjadi di kota-kota besar untuk melakukan gaya hidup konsumtif. Nah, yang di sini yang kedua yaitu ada aspek sosial ya, yang untuk yang internal. Yaitu aspek sosial itu apa sih? Ternyata aspek sosial adalah perilaku korupsi dapat terjadi karena dorongan keluarga. Nah, lingkungan dalam hal ini malah memberi dorongan dan bukan memberikan hukuman kepada seseorang ketika ia menyalahgunakan kekuasaan. Jadi bisa dikatakan keluarga ini juga mendukung tindakan individu tersebut untuk melakukan tindakan korupsi. Yang kedua di sini ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal adalah perilaku korupsi yang disebabkan oleh faktor dari luar diri perilaku. Nah, aspek masyarakat terhadap korupsi sih yang pertama ini, yaitu oleh karena itu sikap masyarakat yang berpotensi menyuburkan tindak korupsi terjadi karena yang pertama, nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi atau memicu. Yang kedua, masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat dalam kasus korupsi. Dan yang keempat, masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan. Nah, untuk yang kedua, dalam faktor eksternal ini ada aspek ekonomi. Nah, ternyata pendapatan yang tidak mencukupi itu juga rentan seseorang dalam melakukan korupsi. Nah, karena seseorang tersebut bisa saja mengalami situasi yang mendesak dalam hal ekonomi. Nah, keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas diantaranya dengan melakukan tindakan korupsi tersebut. Yang ketiga, di sini ada aspek politis. Nah, kontrol sosial tersebut dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas yang melibatkan penggunaan kekuasaan negara sebagai suatu lembaga yang diorganisasikan secara politik melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya. Dengan demikian, instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan sangat potensi menyebabkan perilaku korupsi. Nah, yang terakhir dalam faktor eksternal ini ada aspek organisasi, yaitu kurang adanya sikap keteladanan pemimpin atau posisi pemimpin dalam suatu lembaga tersebut, baik formal maupun non-formal, mempunyai pengaruh penting bagi bawahannya. Jadi setiap atasan itu dapat memberi contoh kepada bawahannya. Jika atasannya saja sudah mampu melakukan tindakan korupsi, maka anak buahnya pun juga ikut serta mungkin dapat terlibat dalam tindakan korupsi juga. Nah, yang kedua tidak adanya kultur organisasi yang benar ya. Mungkin sudah dari dulunya banyak yang melakukan tindakan tersebut lalu sudah menjadi kebudayaan.
Yang ketiga, kurang memadainya sistem akuntabilitas intuisi pemerintah pada suatu sisi sebelum dirumuskan dengan jelas visi dan misi yang diembannya, dan belum dirumuskan tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam periode tertentu guna mencapai hal tersebut. Nah, selanjutnya ada semakin longgar atau lemah pengendalian manajemen sebuah organisasi akan semakin terbuka perbuatan tindakan korupsi anggota atau pegawai di dalamnya. Nah, lemahnya pengawasan secara umum. Pengawasan terbagi menjadi dua, yaitu pengawasan internal oleh pemimpin dan pengawasan bersifat eksternal. Pengawasan ini kurang efektif karena beberapa faktor, diantaranya adalah tumpang tindih pengawasan pada berbagai instansi, kurangnya profesional pengawasan, serta kurangnya kepatuhan kepada etika hukum maupun pemerintahan oleh pengawasan sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.